Ya, shalom saudaraku. Jika kita telah menerima karunia keselamatan dari Tuhan, maka kita telah menerima hadiah yang terbaik yang pernah dan bisa diberikan oleh siapapun. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi saudaraku, apakah kita sudah mewartakan tentang karunia tersebut kepada orang lain semenjak kita menjadi orang Kristen? Dalam kitab Markus 16 ayat 15, Tuhan Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara, jika kita memperhatikan kisah dalam Matius pasal 9 tentang seorang lelaki yang sakit lumpuh, teman-temannya ingin ia sembuh, maka mereka membawanya kepada Yesus dengan menurunkannya yang sedang terbaring di tempat tidurnya melalui celah di atap rumah tempat Yesus sedang mengajar. Dan dalam Matius 9 ayat 2 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi saudaraku, bukan iman lelaki lumpuh tersebut yang kemudian membuatnya sembuh, tapi justru iman teman-temannya. Ketika Yesus melihat bahwa teman-temannya itu begitu peduli dengan membawa teman mereka yang lumpuh itu menemuinya, firman-Nya, orang-orang ini memiliki iman yang besar. Mereka bukan hanya bertanya, tetapi mereka berharap supaya menyembuhkan teman mereka, dan Tuhan Yesus mengabulkannya. Nah, saudaraku, kita memiliki teman-teman yang lumpuh secara rohani, tapi mereka tidak mampu datang kepada Yesus. Mereka dilumpuhkan oleh ketakutan, rasa bersalah, keraguan, rasa sakit, atau bahkan mungkin dendam, karena mereka telah dilukai oleh gereja-gereja mereka sebelumnya atau orang-orang Kristen yang lain. Mereka lumpuh dan mereka tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus seorang diri. Bapak saudara, Tuhan sedang memperhatikan apakah kita cukup setia dan membawa mereka kepadanya. Dan jika kita tengah melakukannya, maka Tuhan akan menghormati iman kita. Tuhan bukan hanya akan menyembuhkan teman kita, tetapi Tuhan juga akan memberkati kita. Itulah berkat iman. Dan saudara, selama sebuah gereja terus mencari lebih banyak orang yang tidak berdaya, Allah sebenarnya akan terus memberkatinya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8 tertulis begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan saudara, selama kita terus membawa orang-orang yang lumpuh secara rohani kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan memberkati gereja kita dan juga kehidupan kita. Mazmur 126 ayat 6 berkata begini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kiranya kita semuanya memenuhi amanat agung dan semakin banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.